PKB dapat 2 pimpinan DPR, wakil ketua, pimpinan MPR, wakil ketua. Malam ini kita akan rapat serius, ada 5 kandidat ya yang masuk, akan kita godok betul dalam diskusi panjang. Ya, alhamdulillah hari ini saya mengakhiri tahun pengabdian saya di gedung DPR sebagai pimpinan sejak tahun 2019 sampai 2024. Saya sangat bersyukur, bahagia, plong, bangga. 5 tahun terlampaui dengan sangat baik. Tidak ada sesuatu yang merisaukan. Karena apa? Dinamika selalu kita akhiri dengan harmoni di gedung ini. Terima kasih tentu saja kepada semuanya yang membersamai saya selama 5 tahun. Moga-moga apapun, ini kaidah NU-nya itu kan ya setidak-tidaknya melakukan hal-hal kecil yang penting buat negara ini sebelum kita bisa melakukan hal-hal yang besar dengan keterbatasan kekuasaan yang ada, jumlah DPR yang ada. Nah, tapi ada yang agak spesial hari ini karena bukan hanya mengakhiri pengabdian saya 2019-2024. Hari ini saya mengakhiri pengabdian 20 tahun di DPR RI. Menurut saya, setidaknya menurut saya hari ini sudah cukup lah 20 tahun pengalaman mengabdi melalui legislatif. Saya juga pernah mengalami pengabdian di eksekutif sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi selama 5 tahun. Jadi pengabdian saya terasa sangat panjang dan cukup banyak, sehingga ke depan tentu saya akan khusus mengkonsentrasikan diri kepada pengabdian di partai dan lembaga-lembaga pendidikan yang selama ini menjadi tanggung jawab saya. Sehingga saya pamit kepada semua teman-teman partai-partai yang bersama-sama di legislatif, baik ketika saya jadi pimpinan dewan maupun ketika saya menjadi menteri juga menjadi partner dari Komisi 9. Itu rasa bahagia sekaligus berterima kasih atas kebersamaan selama ini. Di kedepannya ada jabatan posisi menteri? Enggak, saya akan konsentrasi di ketua umum dan meneruskan lembaga-lembaga pendidikan yang menjadi tanggung jawab saya. Akan ada tawaran nanti gimana, Gus? Saya nggak usah berandai-andai lah, udah. Pokoknya saya akan konsentrasi di 2 hal. Gus, mungkin bisa diceritakannya dari 20 tahun perjalanan Pak. 5 tahun terakhir ini ada konsolidasi aturan yang sepenuhnya kita percayakan kepada pemerintah. Yang mana kita memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada pemerintah, terutama 10 tahun terakhir ini untuk membuktikan kesulitan di dalam barisan koalisi. Yang kedua, yang paling berkesan buat saya adalah semua proses demokrasi melalui parlemen maupun non-parlemen, termasuk demo-demo, penyerapan aspirasi, so far menjadi kenangan-kenangan indah, baik menerima delegasi, menerima demo, menerima tuntutan, kemudian meneruskan harapan-harapan aspirasi ke eksekutif, semuanya mengesankan buat saya. Tapi dinamika misalnya ketika awal-awal pemilihan pimpinan dewan yang selama 20 tahun terakhir ini sangat dinamis, pernah deadlock juga, itu semua mengesankan. Gus, akan ada ya apa sih kenangan khusus nggak sih, apa akan dikangenin saat nanti kan ya, apa aja? Semua sudut gedung-gedung DPR ini betul-betul memorable buat saya, terutama memimpin sidang, membuat keputusan lobby-lobby. Semua gedung ini memang historis yang sangat mengesankan, dan ini semua sudut saya kira. Mulai jalan sehat, saya itu hampir sering jalan sehat di semua sudut sini. Jam 6 pagi, ketiduran di sini, semua menarik sekali dan puas sekali bekerja di sini. Gus, ada pesan buat anggota DPR yang akan dilantik besok? Ya, kepada anggota DPR baru, harapan saya semua aspirasi harus betul-betul ditangani dengan baik sehingga tidak ada dampak yang bergejolak di masyarakat. Proaktif, DPR harus proaktif membantu mengatasi problem-problem yang dihadapi rakyat. Gus, mungkin kan besok ini udah ada pelantikan anggota dari hari yang sama, ada pemilihan juga ketua DPR. Nah, dari PKB sendiri
pas sudah menggodok nama untuk diusulkan nantinya siapa? Ya. Mungkin kriterianya gimana sih Gus? PKB dapat 2 pimpinan, pimpinan DPR, wakil ketua, pimpinan MPR, wakil ketua. Malam ini kita akan rapat serius, ada 5 kandidat ya yang masuk. Akan kita godok betul dalam diskusi panjang malam ini, dan besok pagi insya Allah udah keputusan. Mungkin ada bocorannya Gus? Belum Lima ada, kandidat belum. itu. Saya blank, saya blank dengan nama-nama 5 nama itu, tapi sepenuhnya nanti saya serahkan kepada diskusi DPP. Sedikit Gus harapan buat kabinet berikut. Harapan saya kabinet ini menghadapi tantangan ekonomi yang tidak mudah, pendapatan negara yang agak sulit. Karena itu harus efisien, harus produktif, kabinet juga harus responsif ya terhadap masalah-masalah yang ada, dan jangan sampai ada kesan lamban, jangan sampai ada kesan waktu yang terbatas ini tidak dimanfaatkan. Gus, ini kan di penghujung periode 2010 ini PKB salah satu yang sangat keras ini menggodok pansus haji. Ya. Nah tadi ini juga sudah disampaikan hasilnya. Nah ini Gus mendengar hasil dari pansus haji ini, tanggapannya bagaimana? Ya, secara umum kalau kita baca ada berapa poin, 9 poin, ada rekomendasi-rekomendasi, secara umum sudah bagus. Tinggal menjadi catatan penting buat pemerintah untuk 5 tahun yang akan datang sehingga tidak terulang, terutama manajemen dan ketaatan pada good governance, akuntabilitas, sama pertanggungjawaban kepada para pihak. Gus, mungkin tadi kan juga dia rekomendasinya salah satunya ada pemerintahan ke depan itu memilih menteri yang mungkin lebih bagus gitu ya, atau lebih dievaluasi gitu. Jadi kalau Gus sendiri melihat menteri agama ke depan itu baiknya seperti apa, dan ada kayak usulan atau gimana Gus? Kita nggak mengusulkan menteri, kita tidak mengusulkan menteri, termasuk menteri agama, karena pada dasarnya semua kalau jadi menteri agama nanti harus baca hasil pansus ini supaya tidak mengulang kegagalan. Siapapun saya nggak tahu. Nanti kalau bisa jangan yang sekarang lagi begitu. Rekomendasinya begitu memang, pansusnya begitu. Terus tapi kalau misalnya melihat polemiknya gitu Gus, apakah ada baiknya memang pelaksanaan haji ini dipisah, mungkin badan sendiri atau mungkin kementerian sendiri? Kalau Gus Itu perdebatan yang belum selesai. Saya nggak tahu kapan selesainya, plus minus ya. Tapi itu perdebatan yang saya kira sudah sangat bagus. Tinggal memutuskan aja. Sempat memberikan masukan ke Pak Prabowo nggak? Kira-kira Kementerian Haji Umroh dan Kementerian Belum, saya belum. Saya ketemu terakhir tidak membahas. Soal persiapan pelantikan besok, Bu, sedikit. Ya, besok dipimpin oleh ketua dan wakil ketua DPR sementara yang tertua dan yang paling muda. Siapa? Namanya saya nggak hafal. Aman. Pokoknya yang tertua dari PDIP, yang termuda dari Gerindra. Oke, makasih. Terima kasih banyak.